Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai materi kami dalam mata kuliah Hukum Persaingan Usaha dan Etika Bisnis yang berjudul Predatory Pricing. Kelompok kami terdiri dari saya, Arfi Atamamino-Friza, Anissa Yastisya Ahmad, dan juga Anik Muflihah. Predatory Pricing. Predatory pricing atau penetapan harga predator adalah praktik bisnis ilegal dengan menetapkan harga yang sangat rendah untuk suatu produk dengan tujuan menyingkirkan pesaing. Dan dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan harga dan atau jasa dengan cara menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari kegiatan predatory pricing atau penetapan harga predator. Nah, tujuannya ini pertama terjadi pemasokan barang atau jasa, kemudian dilakukanlah jual rugi atau menetapkan harga yang sangat-sangat rendah dengan maksud menyingkirkan atau mematikan usaha pesaing-pesaingnya di pasar yang bersangkutan. Sehingga dari penetapan harga yang sangat-sangat rendah ini kemudian mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Nah, selain tujuan dari predatory pricing ini, ada undang-undang yang mengatur tentang predatory pricing. Nah, di sini kegiatan penetapan harga predator atau predatory pricing ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, di sini tertera ada dua pasal 7 UU Nomor 5 Tahun 99 dan juga pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Di sini saya akan membacakan kedua pasal tersebut. Yang pertama, pasal 7 UU Nomor 5 Tahun 99, yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Kemudian pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 99 ini dengan berbunyi pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Nah, apabila dilihat dari bunyinya, penerapan pasal 20 tersebut menggunakan pendekatan pembuktian rule of reason. Karena dalam pasal tersebut adanya kalimat yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, sehingga majelis KPPU tidak dapat langsung menghukum pelaku usaha atau terlapor dan menerapkan pasal ini, melainkan harus melalui mencari bukti-bukti pelanggaran dan adanya kerugian yang diderita pelaku usaha lain. Nah, jadi dua pasal tersebut yang mengatur bagaimana kegiatan predatory pricing ini tidak boleh atau dilarang, begitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah contoh kasus predatory pricing. Yang pertama ada kasus PT Carrefour Indonesia, dan yang kedua ada kasus Indomart vs Alfamart. Yang pertama adalah kasus PT Carrefour Indonesia, di mana kasus ini melibatkan Carrefour yang diduga melakukan praktik predatory pricing, di mana mereka menjual barang-barang dengan harga yang sangat murah, bahkan di bawah harga beli atau harga pokok produksi, dengan tujuan untuk menguasai pasar dan juga menyingkirkan pesaing-pesaing kecil. Kasus ini diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo
yang menuduh bahwa Carrefour melakukan praktik yang tidak sehat dengan menjual produk tertentu di bawah harga pasar yang membuat pedagang kecil dan pesaing lainnya kesulitan bersaing. Aprindo berpendapat bahwa Carrefour memiliki kekuatan yang sangat besar dalam menentukan harga karena skala bisnisnya yang sangat besar, sehingga dapat mempengaruhi pasar dan juga mendominasi persaingan. Pada tahun 2009, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memutuskan bahwa Carrefour bersalah karena telah menyalahgunakan posisi dominannya dengan melakukan praktik predatory pricing. Akibatnya, Carrefour dijatuhi sanksi oleh KPPU dan diwajibkan membayar denda sebesar 25 miliar rupiah. KPPU menilai bahwa tindakan Carrefour ini tidak hanya merugikan pesaing, tapi juga berdampak negatif terhadap pasar retail di Indonesia, terutama bagi pedagang kecil. Kasus yang kedua adalah kasus Indomaret dan juga Alfamart. Mungkin kedua retail besar ini seringkali kita kunjungi dan juga seringkali kita berkontribusi dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kasus ini muncul ketika beberapa pedagang kecil seperti warung dan juga toko kelontong mengeluh bahwa Indomaret dan juga Alfamart ini menjual beberapa produk kebutuhan pokok dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga yang biasa mereka tawarkan. Dalam kasus ini, kedua retail besar tersebut menawarkan harga promosi dan juga diskon besar-besaran untuk beberapa produk seperti minyak goreng, mie instan, gula pasir, snack ringan, sabun cuci, dan masih banyak lagi. Nah, pedagang kecil merasa bahwa mereka tidak bisa bersaing dengan harga yang sangat rendah ini, karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan produk dengan harga semurah yang didapatkan oleh Indomaret dan juga Alfamart. Nah, kasus ini tidak sampai ke pengadilan, tetapi keluhan para pedagang kecil ini menarik perhatian KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha. KPPU mengeluarkan peringatan dan juga memantau aktivitas harga di pasar untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran persaingan usaha yang sehat termasuk predatory pricing. Nah, kasus ini memang tidak seperti kasus PT Carrefour Indonesia yang tadi karena PT Carrefour sudah dijatuhi sanksi. Tapi kalau untuk kasus Indomaret dan juga Alfamart, KPPU hanya menjatuhkan peringatan dan juga memantau aktivitas yang dilakukan oleh Indomaret dan juga Alfamart supaya kedepannya kedua retail besar tersebut tidak melakukan praktik predatory pricing tersebut yang pada akhirnya menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dengan pedagang-pedagang kecil yang lainnya. Saya akan menjelaskan mengenai dampak predatory pricing terhadap pasar dan para pesaing. Penetapan harga predator melibatkan penetapan harga di bawah biaya untuk menghilangkan atau melemahkan pesaing. Hal ini dapat mempunyai dampak jangka pendek dan jangka panjang terhadap bisnis, konsumen, dan persaingan. Berikut beberapa dampaknya. Yang pertama, perang harga. Penetapan harga predator dapat menyebabkan perang harga, di mana banyak perusahaan bersaing untuk menawarkan harga terendah. Meskipun hal ini dapat menguntungkan konsumen, hal ini dapat merugikan pesaing dengan mengikis probabilitas. Selanjutnya, pasar yang kurang kompetitif. Jika pesaing tidak dapat menanggung kerugian yang berkepanjangan, mereka mungkin akan keluar dari pasar, sehingga memberikan kekuatan harga yang signifikan bagi bisnis predator. Lalu, penghematan konsumen sementara. Konsumen dapat menikmati harga yang lebih rendah karena adanya predatory pricing. Efeknya mungkin bersifat sementara. Ada kemungkinan besar bahwa penjual menaikkan harga tanpa adanya persaingan. Lalu, adanya monopoli dan oligopoli. Monopoli atau oligopoli, di mana satu atau beberapa perusahaan mendominasi pasar, terkadang diakibatkan oleh penetapan harga predator. Konsentrasi pasar ini menyebabkan berkurangnya pilihan konsumen dan potensi harga yang lebih tinggi. Lalu, kurangnya inovasi.
Ketika perusahaan dominan menghadapi persaingan yang terbatas, maka perusahaan tersebut mempunyai sedikit insentif untuk mengembangkan produk atau layanan baru atau berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan. Kemudian harga tinggi, meskipun penetapan harga predator mungkin menawarkan penghematan jangka pendek kepada konsumen, dalam jangka panjang hal ini dapat menyebabkan berkurangnya kualitas dan berkurangnya pilihan karena pesaing keluar atau membatasi penawaran mereka. Konsumen pada akhirnya mungkin membayar harga yang lebih tinggi ketika persaingan lemah. Yang terakhir, hambatan untuk masuk. Penetapan harga predator dapat menciptakan hambatan masuk yang signifikan bagi pendatang baru yang tidak mencoba menjual dengan kerugian untuk mendapatkan pangsa pasar atau tidak memiliki skala untuk membeli dalam jumlah besar dan memberikan penghematan biaya kepada pelanggan. Oke, mungkin sedikit menambahkan. Jadi untuk strategi praktik predatory pricing itu sendiri adalah ketika ada seorang penjual yang melakukan atau menjual suatu produk, barang atau jasa dengan harga yang jauh lebih murah daripada harga yang aslinya. Nah, tapi dalam konteks ini, pastinya ada beberapa konsumen yang mereka ini merasa diuntungkan karena bisa membeli produk, barang, atau jasa dengan harga yang relatif murah. Karena pastinya jika ada konsumen yang membeli awalnya, ditetapkan harga untuk barang A 10.000, tetapi ketika mereka membeli di seorang pelaku usaha yang satu ini yang melakukan praktik predatory pricing ini, mereka bisa mendapatkan harga 5.000, di mana mereka bisa mendapatkan atau membeli barang tersebut dengan jumlah yang lebih banyak karena mereka mendapatkan harga yang relatif lebih murah juga. Nah, tapi hal tersebut hanya terjadi dalam jangka pendek, di mana artinya ketika kompetensi di pasar tereliminasi atau para pesaing usaha tereliminasi, penjual atau pelaku usaha yang telah melakukan praktik predatory pricing tersebut bisa dengan bebas menaikkan harga produknya karena para pesaing usaha yang biasanya ini sudah tidak ada lagi. Jadi pelaku usaha yang melakukan praktik predatory pricing tersebut bisa bebas menaikkan harga sesuka mereka karena memang di sebelah-sebelahnya sudah tidak ada lagi pelaku usaha yang lainnya. Nah, maka dari itu, konsumen yang beranggapan dan juga mereka beranggapan bahwa mereka ini butuh dan juga mereka harus beli barang itu sekarang juga, maka mereka mau tidak mau harus membeli barang tersebut meskipun dengan harga yang relatif jauh lebih tinggi karena pelaku usaha memanfaatkan sebuah manfaat tersebut karena pesaingnya sudah kabur, pesaingnya sudah nggak ada, udah tereliminasi. Jadi seorang pelaku usaha yang memang melakukan praktik tersebut semakin bebas dan juga semakin mendapatkan untung yang sangat banyak karena pelaku usaha yang lain sudah tereliminasi. Nah, itu adalah singkat mengenai penjelasan strategi dari praktik predatory pricing. Kesimpulannya adalah predatory pricing merupakan strategi yang digunakan oleh bisnis untuk mengenakan harga berdasarkan harga produk. Strategi ini bertujuan untuk menarik pelanggan dari pasar dan mendorong calon pelanggan untuk menjadi pelanggan. Setelah berhasil, perusahaan dapat mengenakan harga yang lebih tinggi dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Strategi ini diuraikan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menguraikan aturan mengenai predatory pricing. Mungkin sekian penjelasan lebih lanjut mengenai materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.